Inspire, bimbingan belajar matematika, inspirasi menuju prestasi. Kembali lagi kita akan mengkaji soal-soal untuk keperluan matematika kompetisi. Ya. Kali ini kita coba akan membahas satu soal yang cukup menarik gitu ya. Soalnya begini, pada segitiga PQR, PS adalah suatu garis berat. Besar sudut PRQ sama dengan 30 derajat, PRQ 30 derajat, dan besar sudut PSQ sama dengan 45 derajat. Tentukan besar sudut QPS. Oke. Saya coba akan memberikan tanda-tanda terlebih dahulu sedemikian hingga kita akan terbantu ya. PS garis berat, maka QS sama dengan ester tentunya. Kemudian sudut PRS itu sama dengan 30 derajat. Yang berikutnya adalah sudut PSQ itu sama dengan 45 derajat. Oke. Kemudian yang ditanya adalah sudut QPS. Saya rasa sudah cukup. Saya akan hapus soalnya untuk saya tempatkan analisa jawabannya. Oke. Nah, pada soal yang seperti ini maka kita perlu dan berani untuk membuat garis-garis bantu yang memang diperlukan. Oke. Nah, saya akan membuat suatu garis bantu karena saya melihat di sini ada sudut yang sangat istimewa. Di sini ada 30 derajat, ini juga 45 derajat. Maka saya mencoba membuat garis bantu, yaitu garis yang tegak lurus melalui Q, tegak lurus dengan PR. Ya. Maka misalkan garis yang saya buat adalah begini, dimana ini adalah suatu garis yang tegak lurus. Katakanlah ini saya sebut sebagai titik T, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya mencoba membuat garis lagi yang menghubungkan dari T ke S. Saya buat garis yang menghubungkan dari T ke S. Oke. Nah, saya rasa sudah cukup kita buat garis bantunya. Tinggal kita lanjutkan dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. Oke. Yang pertama adalah lihat segitiga TRQ, di mana TS adalah garis berat. Maka kita punya suatu teori bahwa garis berat ke sisi miringnya pada suatu segitiga siku-siku sama dengan setengah dari sisi miringnya. Maka panjangnya TS itu sama dengan setengah QR. Setengah QR. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa TS itu sama dengan SR sama dengan juga QS. Oke. Yang berikutnya begini. Lihat segitiga TSL. Kita sudah mengetahui bahwa TS sama dengan SR, maka yang jelas kita tahu bahwa segitiga TRS adalah segitiga sama kaki ya. Saya tuliskan aja. Lihat segitiga TSR. Kita tahu bahwa TS sama dengan SR. Maka segitiga TSR itu sama kaki. Akibatnya apa? Akibatnya sudut pada kaki-kakinya itu sama ya. Jadi kalau ini 30 maka ini pasti sama dengan 30. Saya tuliskan sudut STR itu besarnya sama dengan sudut SRT. SRT sama dengan 30 derajat. Jadi sampai pada tahap ini kita sudah punya bahwa dia sudutnya sama dengan 30 derajat. Oke.
Yang berikutnya, sudut QTS, sudut QTS itu merupakan penyiku ya dari sudut STR. Maka kita tahu bahwa sudut QTS itu sama dengan 60 derajat. Oke. Jadi kita tahu bahwa ini adalah 60 derajat sampai pada tahap ini ya. Oke. Nah, kalian juga bisa melihat kalau ini segitiga adalah segitiga siku-siku, ini 30 derajat, maka pastilah ini sama dengan 30 derajat. Maaf. Ini sama dengan 60 derajat, begitu ya. Oke. Ini saya coba hapus dulu sampai pada tahap ini karena ini sudah terekam di sini, tidak masalah. Oke, sekarang kita coba lihat segitiga QTS. Lihat segitiga QTS. Nah, kalian bisa melihat bahwa QS itu sama dengan ST. Kemudian maka kita tahu bahwa segitiga QST sama dengan merupakan segitiga sama kaki ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa ini 60, ini juga 60, maka pastilah sudut QST itu juga sama dengan 60 ya. Saya tuliskan QS sama dengan TS ya, dan sudut SQT itu sama dengan sudut STQ sama dengan 60 derajat, maka sudut QST itu juga sama dengan 60 derajat. Jadi QST, hati-hati ya, QST. Nah, yang berikutnya begini, sudut PST itu sama dengan sudut QST dikurangi dengan sudut PSG. Maka kita tahu ini 60 derajat, ini 45 derajat, maka besarnya sudut PST itu sama dengan 15 derajat. Oke. Yang berikutnya, setelah kita tahu bahwa ini adalah 15 derajat, nah sekarang lihat ini nih, bahwa pada segitiga PST, saya tuliskan saja, lihat segitiga PST ya. Sudut RTS itu merupakan sudut luar ya, maka sudut SPT ditambah sudut PST itu sama dengan sudut STR, atau ini dapat saya tuliskan bahwa sudut SPT ditambah 15 derajat sama dengan 30 derajat, atau dengan kata lain bahwa sudut SPT itu sama dengan 15 derajat. Jadi ini 15, ini 15 derajat ya. Ini saya tuliskan. Oke. Sampai pada tahap ini kita sudah tahu bahwa sudut TPS itu sama dengan 15 derajat. Maka jelas bahwa segitiga PTS adalah segitiga sama
kaki ya, karena ini 15, ini 15, maka jelas dia adalah segitiga sama kaki. Akibatnya apa? Bahwa PT itu sama dengan ST. Nah, kita dapatkan berarti kondisinya begini ya, PT sama dengan ST. Kita semakin mendekati jawabannya. Sekarang lihat segitiga PTQ. Lihat segitiga PTQ ya. Nah, dari segitiga QST yang tadi kita simpulkan dia adalah segitiga sama sisi 60 60 60, maka jelas kita juga bisa mengatakan bahwa QT itu sama dengan PT ya. Saya tuliskan PT itu sama dengan QT ya. Maka segitiga PTQ itu adalah segitiga siku sama kaki ya. Dengan kata lain bahwa sudut TPQ sama dengan sudut PQT itu sama dengan 45 derajat. Oke, yang terakhir kita bisa melihat bahwa sudut QPS itu sama dengan sudut QPT dikurangi dengan sudut SPT, di mana sudut QPT barusan kita temukan dia sama dengan 45 derajat, sedangkan sudut SPT itu sama dengan 15 derajat, maka besarnya sudut QPS itu sama dengan 30 derajat. Jadi kita sudah sampai pada apa yang ditanyakan di soal. Memang terlihat panjang, tetapi apapun yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan soal matematika kompetisi yang lain.